Ada-ada aja Jepang. Sekarang ada anime tentang penyewaan pacar. Apa ini? Halo Gamers para wibu denial, selamat datang lagi bersama gue host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi hari ini aku mau membahas anime yang sangat menjengkelkan. Bisa ku bilang anime yang paling menjengkelkan yang pernah ku tonton di tahun ini, yaitu anime yang berjudul Kanojo Okarishimasu. Tahun lalu kita punya anime yang sama menjengkelkannya, yaitu Domestic Nakanojo. Sekarang kita dikasih lagi nih sama anime Kanojo Okarishimasu. Anime ini nggak semenjengkelkan Domestic Nakanojo, tapi tetap aja menjengkelkan. Anime ini cerita tentang Kazuya yang baru putus dari pacarnya dan dia putus asa banget kayak homeless yang pengen cari tempat tinggal di Amerika. Dia putus asa karena gak bisa move on dari pacarnya yang lama dan dengan bodohnya dia menyewa pacar yang bernama Chizuru dengan harapan biar dia bisa move on dan bisa hidup bahagia selamanya. Kebodohan ini membawa masalah ketika semua orang menganggap Chizuru adalah pacar aslinya Kazuya. Bahkan sampai keluarganya pun ikut berpikir bahwa Chizuru dan Kazuya ini pacaran beneran. Aku selalu bilang anime ini adalah anime yang sialan banget. Ini anime menjengkelkan dan bikin aku naik darah kalau nonton ini anime. Kalian harus percaya sama aku. Buat kalian yang gak paham konteks ya, kita bahas dulu satu-satu. Biar kalian yang otaknya kecil sekecil kacang hijau yang dibelah dua gak sembarangan komen atau asal head comment yang bikin kalian kelihatan makin kacang hijau. Jadi pertama, kita bahas dulu ceritanya. Anime ini berfokus ke kisah cinta Kazuya yang menjengkelkan, dimana mengisahkan Kazuya yang labil dalam kisah percintaannya. Ceritanya dibilang ringan? Enggak. Mengganggu? Iya banget. Kalau ditanya kenapa ceritanya mengganggu, aku agak bingung. Aku bingung gitu buat menjelaskan fenomena langka pergesekan antar umat manusia ini. Mengganggu yang ku maksud di sini bukan dalam konotasi yang negatif, tapi konotasi yang menyenangkan. Aku bisa bilang ceritanya cukup relate dengan para wibu sekalian karena tokoh utama kita ini benar-benar pecundang, sampah, dan apapun yang paling rendah yang bisa kalian pikirkan. Dia ini adalah orang yang baru pertama kali pacaran dan putus, terus gak bisa move on sama pacarnya sama sekali, dan ujung-ujungnya dia suka sama semua orang. Aku juga pernah kayak gitu, makanya aku juga suka sama anime ini, jadi sedikit relate. Ya pada dasarnya aku suka dengan anime sampah kayak gini sih. Cerita romance harem di mana tokoh utama pelin-pelan kayak gini sebenarnya udah umum banget. Udah ada di beberapa anime lain yang kayak gini. Jadi aku nggak kaget-kaget banget sama ini anime. Untuk cerita sejauh ini aku sih belum bisa banyak protes sama cerita mereka. Yang aku agak sayangkan itu di bagian terakhir di episode 7. Di bagian cerita masa lalu Ruka yang cuma diceritakan lewat panel komik. Bagusnya adalah emosi yang disampaikan sedikit kebantu dengan musiknya, tapi jeleknya adalah aku ngerasa kuring aja gitu. Kalau perasaanku mungkin lebih baik dibikin animasi sendiri daripada cuma diceritakan lewat panel komik doang. Jangan salah, gak jelek, cuma agak kuring aja. Selanjutnya kita bahas pengkarakteran. Yang bikin anime ini menarik sebenarnya adalah pengkarakterannya yang bagus banget. Entah kenapa aku ngerasa terhubung dengan karakter di anime ini. Aku yakin banyak yang suka dengan anime ini karena merasa sedikit relate dengan tokoh utamanya yang pecundang. Karena aku yakin kalian beberapa juga pecundang. Apalagi ceritanya tentang orang yang pelin-pelan belum bisa move on dari mantannya. Ya aku sih suka karena aku ngerasa ada sedikit hal yang bikin aku terhubung sama semua itu. Bukti kalau pengkarakteran di anime ini bagus adalah kita bisa ngerasa ikut benci atau jengkel dengan kelakuan Kazuya yang labil dan nafsuan. Dia sering bimbang antara memilih Mami atau Chizuru. Dan yang sekarang ada pendatang baru, ada Ruka dan Sumi. Tapi menurutku pengkarakteran yang bagus di sini adalah Mami. Mami di sini adalah karakter yang punya dua muka, di antara dimana dia bisa kelihatan menyenangkan dan menjengkelkan. Ya kalian bisa lihat itu ada di animenya. Bagusnya pengkarakteran Mami di sini didukung sama voice aktornya yang bisa memainkan dua suara. Pertama, ketika Mami merasa senang di depan semua orang, dan kedua, ketika dia merasa jengkel dengan semua orang. Salah satu alasan aku bilang pengkarakteran Mami bagus adalah Mami di awal episode ini emang didesain untuk jadi karakter yang dibenci dan emang banyak orang yang benci dia. Dan kalian semua banyak yang benci dia. Jadi, ya pengkarakterannya berhasil dong. Tapi aku gak tahu kenapa aku suka sama Mami. Mungkin karena pengkarakterannya yang bagus. Ya nggak mungkin aku suka sama orang begituan yang beneran. Terus pengkarakteran Chizuru di sini juga bagus banget karena kita dibuat bertanya-tanya apakah dia emang punya perasaan suka ke Kazuya atau dia cuma menganggap Kazuya sebagai klien atau teman biasa. Yang bikin pengkarakterannya bagus itu adalah hubungan antara Kazuya dan Chizuru yang masih sama-sama labil dengan diri mereka sendiri. Yang aku merasa agak sayang itu cuma ke Ruka. Seharusnya kita bisa dapat pengkarakteran yang lebih dari dia. Kalau misalnya masa lalunya dia diceritakan lewat animasi, bukan lewat panel komik yang bergerak. Aku ngerasa bagian ini ya kurang maksimal aja. Yang ngebantu banget
banget. Sebenarnya itu musiknya yang lumayan enak didengar. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa adegan itu cocok sama lagu mereka yang kerasa cepat atau upbeat. Selanjutnya, animasi. Untuk animasi, ya nggak ada yang spesial dan biasa aja semuanya. Yang spesial itu cuma desain karakter sama voice aktornya doang. Yang mengganggu paling backgroundnya yang bikin warnanya kayak ada coret-coretannya gitu kalau diperhatikan. Tapi mataku cukup terganggu dengan yang kayak gitu. Background mereka kayak punya filter abu-abu yang bikin agak aneh kalau dipikir-pikir. Gambar backgroundnya juga kerasa kayak kasar gitu. Ya mungkin tujuannya buat menonjolkan karakternya. Tapi iya agak aneh aja di mataku. Kesimpulannya adalah anime ini adalah anime yang bagus, tapi biasa aja. Kayak tipikal anime harem romance pada umumnya. Tapi yang ditawarkan di anime ini adalah koneksi yang antar tokohnya berikan kepada penonton. Entah kenapa aku punya keyakinan ini anime sangat cocok buat semua orang. Karena aku yakin anime ini bisa nyambung ke orang banyak, terutama wibu denial kayak kalian. Aku sendiri suka dengan anime ini karena aku ngerasa punya sedikit kesamaan. Ya pasti bukan semuanya sama, tapi ada sedikit doang yang bikin aku tertarik. Kalau ditanya best girl siapa, aku bingung mau jawab siapa karena semuanya bagus. Tapi aku bilang Mami yang the best. Enggak the best, actingnya yang bagus sebagai cewek yang jibrek. Tapi kalau disuruh pilih kayaknya aku pilih Sumi karena yang suarain dia Takahashi Rie. Ya intinya anime ini bagus karena ada Takahashi Rie. Cukup, no debat. Ya udah mungkin itu aja dulu. Terima kasih sudah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Clinton Studio dan klik tombol loncengnya biar kalian gak nanya-nanya lagi kapan aku upload video baru. Kalau kalian sudah subscribe dan klik tombol loncengnya, nanti keluar tuh notifnya di HP kalian kalau kami ada upload video baru. Aku mau ucapin terima kasih buat para donatur setia. Terima kasih kepada Senkasi-kun, Kinaryoshi, Dev, dan Mang Udin. Mereka adalah orang-orang yang sudah sawerin duitnya buat aku saat aku live stream di Clinton Live. Makanya subscribe juga dan klik tombol loncengnya Clinton Live biar kalau kami live stream ada keluar notifnya di HP kalian. Ya biar kalian gak nanya-nanya lagi kapan kami live stream. Di sana sudah ada yang live stream, tenang aja. Kalau kalian mau dapat info lebih cepat dan lebih update, kalian bisa follow IG ku di @admin_yami. Ya buat kalian yang mau dapat info lebih cepat. Ya terima kasih supportnya para Indo Gamers. Stay clean and sound.